Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan itu istrinya 6, tetapi tidak dalam satu masa. Sepertinya dia datang pertama menikah dengan Nyimas Babadan, ada desa Babadan. Terus meninggal beliau, istrinya beliau. Terus dia menikah lagi. Sama termasuk nanti juga Endang Gelis. Nyi Endang Gelis itu juga salah satu istrinya Kanjeng Sunan, yang nanti melahirkan Nyimas Pakungwati yang sekarang jadi Keraton Kasepuhan itu Keraton Pakungwati awal. Di Pakungwati itu Nyi Endang Pakungwati itulah istrinya Kanjeng Sunan. Kalau Nyi Endang Gelis itu istrinya Mbah Pucerbol, Nah nanti itu kita kembali. Nah bahwa Kanjeng Sunan itu istrinya tidak dalam satu masa. Pertamanya istrinya adalah Nyimas Babadan. Yang kedua, karena urutannya saya nggak tahu apa, takut salah ya, itu Nyi Endang Gelis yang sekarang ada situsnya Nyi Endang Gelis. Nah istrinya loh kok Kanjeng Sunan itu baku sponsori, jadi molak-malik. Jadi kalau istrinya Kanjeng Sunan itu satu Nyimas Babadan, Nyimas Pakungwati, terus aduh jadi lupa, pokoknya 6 ya. Nah, yang keempat atau kelima itu Putri Ong Tinio dari Cina. Nah, Cinanya masih tanda tanya apa Vietnam, apa Thailand, tapi yang jelas mah anaknya salah satu Kaisar Ming. Kaisar Ming. Nah, istrinya, anaknya itu menikah dengan Kanjeng Sunan, Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan pada saat lagi siar di daerah sana, dia kembali ke sini. Nah, Putri Ong Tinio tuh belum ikut. Nah, pada saat Kanjeng Sunan di sini, Sunan Gunung Jati di sini, atau Sarip Hidayatullah, Putri Ong Tinio itu nyusul ke sini, ke Cirebon. Datanglah ke sini, menikahnya itu di Kuningan. Di Kuningan, di Luragung. Pada saat itu Kanjeng Sunan sedang siar agama Islam di kalau sekarang Kecamatan Luragung. Nah di sana dulu ada Ki Gede Luragung. Nah Ki Gede Luragung juga salah satu pesantrennya itu tempat Kanjeng Sunan siar. Karena di daerah situ itu cukup bagus tempatnya, lapang tempatnya, gunungnya dekat, kemana-mana dekat. Bisa ke Jawa Tengah, terus bisa ke sana, bisa kemana. Nah nanti kalau udah datang sini, kan tadi Putri Ong Tinio udah datang. Dulu Gunung Jati itu dulu pelabuhannya, sebelum ada pelabuhan. Kota Cirebon tuh belum ada. Jadi konsentrasinya di Gunung Jati itu. Nah dulu Gunung Jati itu tempatnya kayak itu. Sebelahnya tuh laut. Dulunya di situ namanya ada Kali Bungko, kali apa tuh? Aduh jadi lupa. Bondet. Itu sebelah, nah itu muara-muara itu tuh pelabuhan Cirebon dulu, besar dulunya. Pelabuhan Kesultanan Singapura, ada kerajaan Singapura. Makanya Singapura yang dari itu di Singapura sekarang dari Malaysia itu ngambil dari sini nama Singapura. Kan dulu Raffles pernah di sini. Ini kita ceritanya ngacak-ngacak dulu ya. Nah, pada saat Raffles ini dia ke sana, dia pulang ke negeri itu. Di sana ada satu daerah tempat orang Chinese pembajak, orang bajak laut itu namanya Tumasik itu dulunya. Singapura itu namanya Tumasik. Raffles sana, Inggris di sana dikuasai, diberesin, jadilah Singapura. Singapura itu kerajaan di sini. Nah dulu itu sebelum ada Cirebon kerajaannya Singapura di situ. Jadi Ki Gede yang ada di Abang itu dia semuanya berawal dari situ. Ki Gede Ngalang-Ngalang, Ki Gede, banyak ada 4. Nah, kembali lagi Kanjeng Sunan, Putri Ong Tinio pulang ke sini, datang ke sini. Karena Kanjeng Sunan sedang siar di Kuningan, jadi dia ikut dengan seluruh pasukannya. Pasukan adalah namanya anaknya Putri Raja, istilahnya separuh kerajaan itu diambil dalam tanda kutip. Seluruh kekayaan, guci-gucinya segala macam yang aneh-aneh yang nggak ada di Cina di kita ada. Yang bawa siapa? Ya Putri. Disimpan di mana sekarang? Di Gunung Jati. Ada 113, tapi tinggal 90 sekian. Dulunya guci-guci itu di makam-makam belaratan. Guci mahal semua bang. Yang termurah itu ada yang nomor 3,8 miliar. Yang termurah. Bayangkan
yang termahal, yang bawa Putri Ongkini, Chinese. Akhirnya datang sini dan menikah dengan Kanjeng Sunan itu di Kuningan di Luragung. Gantilah namanya jadi Nimas Larasumandi. Nah di sana menikah 4 tahun dengan dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati sampai Siar, punya anak tapi meninggal anaknya Putri Ongkini itu. Nah cuman karena dia di situ di Ki Gede Luragung juga punya istri sama, lahir anak laki-laki, jadi anak angkatnya Kanjeng Sunan dan Putri Ongkini. Namanya yang sekarang yang Ki Gede apa namanya Kuningan, bukan yang membuat kota Kuningan itu ya anak angkatnya Kanjeng Sunan atau anaknya Ki Gede Luragung, Pangeran Arya Kemuning. Nah Arya Kemuning itu cikal bakal dari kota Kuningan, itu anak angkatnya Sunan Gunung Jati. Makanya orang Kuningan kesini itu seolah-olah bapak tapi anak angkat. Mereka tidak merasa bahwa itu anak angkatnya Putri Ongkini, tapi dia itu anak karena dari lahir udah diambil Putri Ongkini. Maaf, karena Putri Ongkini itu sama-sama lahir punya anak, yang anaknya Kanjeng Sunan dan Putri meninggal, jadi diurus sama Putri Ongkini atau diganti namanya sudah Nimas Larasumandi. Mungkin dalam doa-doa sering dengar Nimas Larasumandi itu Putri Ongkini diganti. Nah begitu hidup 4 tahun dan melahirkan, meninggallah Putri Ongkini, meninggal di sana. Di sana itu kan bergunung, sedangkan Kanjeng Sunan sudah di Cirebon, jadi meninggalnya di sana, dibawalah ke Cirebon. Kalau adat budaya Cina kan harus di tempat yang tertinggi. Kalau sedangkan itu istrinya Kanjeng Sunan, istrinya Wali, keduanya juga putrinya kaisar besar. Dicarilah tempat yang tertinggi di kota Cirebon. Yang tertinggi itu di Gunung Jati. Di Gunung Jati. Nah, kalau Gedung Jati di sini sudah ada kuburannya Syekh Datul Kabir di sebelah di Gunung Sembung. Nah, Putri Ongkini lah yang cikal bakal nanti Gunung Sembung. Itu. Nah, Putri Ongkininya masalah Sunan karena isinya dicarilah tempat tertinggi di Gunung Sembung. Nah, Gunung Sembung itu dulunya namanya Taman Sari itu. Seperti ini, Taman Sari Nurgiri Saptani. Disitulah beliau meninggal dan disitulah dikuburkan. Nah itu kan ada bukit tuh, ada bukit 9 dikata, dia yang ke-8. 2 tahun 3 tahun kemudian Bahu Cirebon meninggal, dikuburkannya di sebelah. Belum ada kuburan, belum makam tuh belum ada, baru ada Putri dan Bahu Cirebon. Nah begitu 4-5 tahun kemudian Kanjeng Sunan meninggal, dikuburkan di atas. Akhirnya para raja segala ikut di situ semua. Yang sekarang jadi orang datang dari mana-mana seluruh Indonesia datang ke kuburan di situ. Jadi bukan Gunung Jati itu nama di sini. Kan ada 2 jalan. Sebelah kanan Gunung Jati, sebelah kiri itu Gunung Sembung. Nah Gunung Sembung itu makam seluruh raja-raja Keraton Cirebon. Dulunya yang pertama meninggal itu Putri Ongkini. Nah jadi ini taman tuh berubah fungsi jadi tempat pemakaman. Taman ini. Nah akhirnya, pada saat cicitnya Kanjeng Sunan mendirikan kerajaan Pakuwadi atau negara Geng Islam Cirebon, itu namanya Panembahan Pakuwadi. Nah itu mencari tempat. Nah ada satu tempat danau. Nah di sini, di mana? Ya ini sekarang. Gua Sunyara gitu yang ada. Itu belum apa-apa masuk belum. Ini dulu ini tuh di bawah itu makanya ada air tuh, makanya disebut taman air. Di sini dulunya danau. Nah, pengganti dari Taman Sari yang sudah diganti, sudah jadi berubah fungsi dari tempat pemakaman para sunan, para raja, termasuk Kanjeng Sunan di Gunung Sembung. Jadi dicarilah tempat untuk Taman Sari ini. Jadilah ini Taman Air Gua Sunyara. Itu dulu deh. Siap. Ini saya lagi blank juga. Kadang-kadang kan enggak ini. Jadi Taman Air Gua Sunyara ini adalah Taman Sari pengganti dari Taman Nurgiri Saptarengga yang ada di Gunung Sembung yang sudah beralih fungsi jadi tempat pemakaman para raja dan Sunan Gunung Jati. Yang sekarang dari mana-mana datang tuh. Dulunya itu Taman Sari seperti ini.
Nah, yang pertama, kenapa di Putri Ongtinyo dikubur? Kan tempat tertinggi sekota Cirebon. Iya. Kalau Chinese itu harus tempat tertinggi, budayanya kan gitu ya, Bang. Di situ. Jadi yang pertama dikuburkan di sana itu adalah Nyimas Larasumati, istrinya Kanjeng Sunan atau Putri Ongtinyo. Makanya bekas-bekas pakaiannya Putri Ongtinyo semua di sana, termasuk Guci. Semua di pemakaman, belalatan, Bang. Kamilah yang membereskan. Terus sekarang ada museumnya khusus Guci Maha. Ada 2 Guci yang di seluruh dunia. Jadi di zaman itu cuma dibikin 4, dibawa oleh Putri Ongtinyo 2-nya disimpan di Cina, yang satu di Forbidden City, yang satunya hilang. 2-nya ada di Gunung Jati. Orang tidak menyangka itu yang paling mahal. Kata ahlinya, seluruh kota Cirebon dan isinya dengan Guci itu masih mahal. Tapi di situ tempat Abu Rokok dulu. Sekarang dulunya nggak ada yang tahu tempat pas bunga panjang. Cuma itu aja. Wah, tapi asik. Beda. Nanti dilihat. Jadi intinya saya tidak bisa menerangkan secara detail, mungkin itu bisa, tapi nggak semua. Bahwa Taman Air Gua Sunyaragi itu adalah pengganti dari Taman Nurgiri. Sunyaragi itu ikhlas, ragi itu raga itu jiwa. Jadi kalau datang ke sini, ya kita harus mengikhlaskan. Jadi bukan tempat nyari duit sebetulnya. Tapi di sini nggak ada situs apapun, situsnya ya Taman Sari, taman itu tempat bermain para raja. Kenapa di sini? Di sini kan danau. Kenapa hilang? Dan ya kan dari kali airnya, dari sana. Iya, dari sana, dari Talun kan ke sini. Ya sekarang gimana nggak kotor? Banyak pabrik, banyak perumahan jadi kotor. Akhirnya sini dengan adanya Taman Sari jadi air pemulung. Di bawahnya air melulu. Ini danau. Danau namanya Sigaran Jati. Jadi danau sesigar, ini istrinya pohon jati. Makanya saya kembalikan lagi jadi pohon jati. Itu deh. Ya, Iya. jadi kembali lagi bahwa cikal bakal dari Taman Sari Gua Sunyaragi adalah Putri Ongtinyo. Bukan beliau yang bikin, tidak, karena beliaulah meninggal di sana di Taman Sari Nurgiri Saptarga. Nur itu hati ya, Giri itu jalan, Sapta itu 7, jadi 7 tingkatan Taman Sari. Karena di situ berundak-undak, bagus dulu, nggak bisa dipoto, nggak dong, zaman tahun kapan ya, 1400, 1500-an. Jadi taman pemakaman itu mulai 1600-an. Jadi yang pertama dimakamkan di sana itu adalah Putri Ongtinyo. Yang lain itu termasuk Taman Bangku Cirebon, termasuk Sunan Gunung Jati. Akhirnya karena petinggian di sana semua ngikut semua di sana. Itu Dilpuko, Sultan Sepuh pertama, Sultan Sepuh kedua, Imam Degan, semua di sana. Itu Dilpuko. Jadi penuh kan, termasuk anak cucu. Pokoknya raja-raja keraton Kasepuhan dan raja-raja Katongan itu dimakamkan di sana. Dan itu tidak boleh sembarang. Orang masyarakat biasa nggak boleh, harus ada trah. Jadi begitu sih. Intinya begitu. Nah, Sunyaragi itu dibentuk, yang membuat pertama itu adalah Panembahan Paku. Jadi ini tempat ini tiga tahap, nggak setahun 2 tahun, ini bisa puluhan tahun. Yang pertama itu yang ada cumbu, itu yang pertama. Nah yang terakhir itu ini nih, namanya Mande Jumut. Mande Jumut itu hidangan. Jadi dulu tuh kalau raja-raja pada kumpul di situ, yang tempat hidangannya di sini, ya. Balai itu. Ya, kan ada tempat itu. Nah itu tempat hidangan. Jadi raja, putri raja kan makanya ada kaputran gitu tuh. Itu tempat para raja, anaknya raja. Di sini tempat untuk rekreasi, tempat untuk kalau dalam Islam berhalwat, tempat untuk semedi, tempat untuk zikir. Makanya di bawahnya itu air itu deh. Ada makanya itu sirkulasi air dengan paduan itu seperti AC. Kalau ada di sini, coba lihat perhatian. Cuman airnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya banyak sekali. Di zaman sekarang udah hampir 600 tahun. Tapi di bawah itu. Jadi kalau airnya dikembalikan lagi, jangan-jangan dinginnya lebih kayak di atas. Kenapa harus begitu? Jadi, nah salah satu yang membangun ini juga ada namanya orang-orang ex Majapahit. Oh ceritanya panjang. Kalau kita khusus untuk Gua Sunyari itu aja.
Saya kira gitu aja dulu ya. Siap. Nanti implementasi sedikit-sedikit nanti kita coba ke depan. Nah ini tuh sebetulnya belakang, depannya sana. Dulu kan gak ada orang, gak ada rumah di sana depan. Lapangan sebelah sana. Iya, itu depannya. Iya. Coba dari depan terus masuk sini. Ini belakang, ini kan gua itu kan tempat hidangan namanya. Agak Iya. jauh. Kan di belakang, masa di depan? Ini belakang. Nah kalau ini bukan situs. Ini bikingan tahun 2000-an. Buat bangun hiburan. Ya karena di sini, jadi nggak ada makam di sini, nggak ada orang bukan makam. Di sini mah tempat yang namanya juga Taman Sari. Taman Sari itu tempat bermain. Tempat bermain para raja. Zaman dulu di sini hutan mah. Nah, artinya di sini itu dulunya adalah tempat yang dingin. Kotanya mana ya? Keraton Kasupan itu kota itu. Kanoman itu kotanya. Kesini itu dulu itu 2-3 hari. Jalan kaki sih. Iyalah. Jauh. Sekarang berapa menit datang tuh? Nah, jadi pusat awalnya Putri Ongkinio datang itu bukan di kota Cirebon, tapi di Gunung Jati. Pusatnya di situ. Jadi Gunung Jati itu adalah pelabuhan besar dulu ya. Kenapa air laut sampai situ? Jadi kapal-kapal besar tuh ke situ. Termasuk Putri Ongkinio yang dulu kan pakai junjung besar bang. Nah bukti daripada itu banyak keramik Cina yang mahal di Gunung Jati dan orang tidak ada yang tahu. Dulu sebelum dimasukin dalam museum, di mana tempatnya geletak, makam-makam ya, tempat Abu Roko. Ya dalam tahun 2000-an. Nah sekarang ada di museum dan kuncinya hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka. Harus ada izin sultan karena mahalnya keramik itu. Bayangin keramik aja mahalnya luar biasa. Saya kira gitu ya dek. Iya.